Jadi secara keseluruhan filmnya itu hancur. Pakai banget lagi. Ya walaupun di video kali ini gue akan bercerita tentang film Ketok Magic. Let's go. Kita tonton video trailernya dulu yuk. Mana janji lu mau bayar semua tunggak-tunggakan lu? Maaf bang, saya belum ambil cash. Hai. Buset, baru juga hai. Udah ngajak jogging lu. Woi. 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 Kalau lu nggak bayar utang lu juga, pala teman-teman lu pecahin semuanya. Pak, sudah. Kenapa bang? Rambutku aman kan? Aman, terlihat ganteng. Kenalin, nama gua Unung. Mamang lu bakal dapat warisan. Gua kumpulin kalian semua di sini karena pengen ngajakin kita semua sukses bareng. Gua abis dapat warisan bengkel dari ngkong gua. Capek jadi perintis, saatnya jadi pewaris. OTW kaya! Kita jadi crazy rich! Sultan Cibinong, Hitler! Gimana kalau aku nawarin kamu kerjasama buat lanjutin bengkel ini? Makasih ya Tak. Karena bantuan kamu, bengkel aku sekarang jadi rame banget. Gue gak mau tahu ya, bengkel harus hancur. Bubar aja, nggak bener nih bengkelnya, bubar! Aku muak sama kamu akhir-akhir ini. Pacaran aja sama Resita. Gue cuma pergi buat ngucapin terima kasih sama orang yang udah bantuin bengkel kita. Ben yakin bakal bisa ngidupin bengkel ini lagi. Bengkel ini harus sukses. Palu itu bakal ngebantuin lu buat ngidupin lagi bengkel Ketok Magic Engkong yang legendaris. Minimal jatah bisa kali Bang. Minimal ninja ini mah. Iya, minimal sih BR. Bilang minimal ninja. Minimal sih BR. Minimal mandi. Habis mandi baru beli ninja. Jadi film ini tuh bercerita tentang Ben, seorang pemuda yang masih ngekos. Dan Ben ini dikejar-kejar hutang. Tapi nggak tahu tuh hutangnya karena apa. Nggak dijelasin di film itu. Terus si Ben ini kedatangan pamannya. Pamannya ketemu Ben, ngasih tahu Ben bahwasanya Ben dapat warisan. Ben pikir dia akan dapat uang banyak dan bisa ngelunasin hutang-hutangnya. Tapi ternyata warisannya itu bukan uang. Warisannya adalah bengkel. Dan bengkelnya udah mau tutup. Dan inti dari ceritanya adalah di bengkel itu. Bengkelnya itu bengkel Ketok Magic. Di mana bengkel tersebut adalah bengkel reparasi bodi mobil gitu. Atau body repair. Yang menjadi pusat cerita adalah palu yang buat ngetok mobil atau buat ketok magic. Nah, palu itu palu magic gitu loh. Jadi Ben dapat warisan palu gitu ya simpelnya. Jadi Ben itu dapat warisan palu yang bisa sulap gitu. Jadi mobil masuk ke sana pada lecet, diketok, jebret, beres gitu loh. Nggak pakai dicat, nggak pakai diamplas, nggak pakai diapain, diketok doang, beres. Namanya ketok magic. Nah, Ben ini ditemani oleh dua temannya yang rada absurd juga gitu, karena memang film komedi. Terus ceritanya tuh nggak nyambung gitu, maksudnya dalam arti, jadi Ben ini kan dikejar sama debt collector ya. Debt collectornya ini pakai baju tulisannya anti riba. Tapi dia ngejar-ngejar bunga utangnya Ben. Kan nggak masuk logika ya. Ngapain sih bikin cerita kayak gitu?
Ya oke, maksud lo emang mau kasih pesan gitu loh, anti riba. Tapi kan bisa yang pakai baju itu bukan si debt kolektornya gitu loh. Berjalannya waktu, bengkelnya ini sukses. Bengkelnya ini rame karena proses pengerjaannya cepat. Terus tahu-tahu ini ada plot aneh nih. Ada preman yang nyariin koper. Kita nggak dikasih tahu itu gimana ceritanya koper bisa ada di bengkelnya Ben. Aneh kan? Terus tiba-tiba dia nyari koper. Tiba-tiba ada polisi. Tiba-tiba itu ternyata uang rampok atau apa hasil kriminal gitu. Udah gitu nih karakternya ya, si Ben gitu. Nggak ada buildingnya gitu, nggak ada bangun karakternya, nggak ada gitu. Maksudnya dia tahu-tahu marah gitu, marahnya marah banget gitu. Padahal awalnya karakternya nggak kayak gitu gitu. Karakternya padahal awalnya tuh cemen gitu loh. Karena kan emang dia mau ngelucu kan, makanya dia harus cemen gitu, harus inferior gitu. Terus tiba-tiba dia jadi superior gitu, jadi marah-marah. Jadi ceritanya tuh serba tiba-tiba gitu loh. Di sisi CGI-nya sih bagus ya gitu, rapi gitu. Rapi banget gitulah kalau rapihnya ya. Tapi di sisi ceritanya aneh banget asli. Jadi secara keseluruhan filmnya itu hancur. Pakai banget lagi. Ya walaupun komedinya masih kena sih, masih lucu gitu. Gue masih ada beberapa part di komedinya yang bikin gue ketawa gitu. Tapi selebihnya komedinya tuh garing banget. Jadi gue bukannya ketawa malah bilang gitu. Yang bikin hancur di film ini tuh adalah ceritanya. Ceritanya tuh nggak jelas mau dibawa kemana. Banyak banget topik yang pengen diangkat di film ini, tapi nggak selesai gitu. Jadi banyak banget banyak banget lobang plotnya gitu. Itu makanya jadi aneh banget gitu. Mau ngangkat kemiskinannya si Ben lah, terus tentang hutang, tentang pekerjaan, tentang nasib-nasib buruk gitu. Terus tiba-tiba ada plot yang nemu uangnya uang siapa? Terus gimana gitu ngejelasinnya? Aneh banget deh pokoknya itu ceritanya. Makanya hancur deh, gue bilang tuh hancur banget itu ceritanya. Segitu dulu kali ya untuk pembahasan film kali ini. Semoga bisa menjadi bahan referensi bagi lu yang ingin nonton film bioskop. Terima kasih lu udah nonton sampai sini dan